Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi thayyibin mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Sittati Mawadi Aminas Sirah. Penjelasan 6 pelajaran penting dalam perjalanan hidup Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di halaman yang ke-61, paragraf yang terakhir, kita bacakan matanya terlebih dahulu. La'alallaha an yafhamaka. La'alallahu an yafhamaka dinal anbiya'i litatba'ahu wa dinal musyrikina litatrukahu. Semoga dengan mempelajari sirah ini, yaitu sirah Rasulullah SAW, Allah memberikan pemahaman kepada Anda tentang agama para nabi yang harus diikuti, dan juga memahami agama yang dianut oleh kaum musyrikin agar kita bisa meninggalkannya. Hadal maqsudu min dirasati sirah annaka tafhamu dinal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Tafhamu at-tauhida litatba'ahu wa tafhamu asyirka min ajli an tajtanibahu. Fala yakfi annal insana ya'riful haqqa faqat bal labudda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batila. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bihi wa ya'riful batila min ajli an yajtanibahu. Li'annahu idza lam ya'rifil batila waqa'a fihi wa huwa la yadri. Fa anta indama tasiru fi tariqin wa anta la ta'rifu hadha at-tariqa wa fihi khufrun wa fihi muhalikun. Rubbama tahlaku wa anta la tadri, taqa'u fil khufri wa anta ma daraita. Lakinnaka idza darasta at-tariqa fa'arafta ma fihi minal masaliq wa ma fihi minal akhtari fa innaka takunu ala bayyinatin tatajannabul mahalik mahalikil allati fi tariqi. Hada fil umuril hisiyati kadzalika fil umuril aqidati min babil aula fala budda an ta'rifal batila ta'rifu syirka wa ma hiya anwa'uhu wa ma hiya asbabuhu wa ma hiya al wasailul lati tawassala ilaihi hatta jannabaha. Tujuan dari mempelajari sirah Nabi agar engkau bisa memahami agama yang diyakini seluruh para nabi alaihimus salatu wassalam, agar engkau bisa memahami apa itu tauhid sehingga engkau mampu mengikutinya. Tujuan belajar sirah Nabi agar engkau paham apa itu syirik sehingga engkau bisa menjauhinya. Tidak cukup seseorang itu mengetahui kebenaran sementara ia tidak mengetahui kebatilan. Maka wajib bagi dirinya untuk mengetahui keduanya.
ia harus tahu mana yang hak, dan juga harus tahu lawan dari al-haq, yaitu al-batil. Mengetahui kebenaran agar bisa mengamalkannya. Demikian juga mengetahui kebatilan agar bisa menjauhinya. Karena orang yang tidak tahu kebatilan, pasti ia akan jatuh ke dalamnya, sementara ia tidak mengetahuinya. Permisalan ketika engkau berjalan, ketika engkau akan menyusuri suatu jalan, dan engkau tidak mengenal jalan tersebut. Padahal di dalam jalan tersebut ya, ada lubang-lubang yang membahayakan, yang bisa membuat engkau celaka. Dan bisa jadi Anda ketika menempuh jalan tersebut, Anda mengalami kecelakaan. Karena ada lubang-lubang yang kita tidak mengetahuinya. Kita belum mengenal jalan tersebut. Dan engkau tidak mengetahuinya. Engkau bisa terperosok ke dalam lubang-lubang karena jalanan tersebut rusak. Sementara engkau tidak mengetahuinya. Berbeda ketika engkau tahu jalan tersebut penuh dengan bahaya, penuh dengan jurang-jurang yang bisa membahayakan. Di dalamnya ada bahaya, baik itu dari sisi fisik, jalannya rusak, atau di tengah perjalanannya banyak orang-orang yang jahat, yang bisa mengganggu perjalanan kita, yang bisa membegal, mengambil perbekalan kita. Maka ketika engkau tahu keadaan jalan tersebut, maka engkau pasti akan menghindari dan mencari jalan lain yang aman. Engkau akan menjauhi jalan yang membahayakan tersebut. Jalan ini jalan yang banyak perampoknya, banyak pembegalnya, tidak ada polisinya, tidak ada sekuritinya, tidak ada lampunya. Maka engkau akan mencari jalan lain, jalan yang aman. Ini dalam perkara duniawi, dalam perkara yang mata kita bisa melihat. Kita bisa bertanya kepada masyarakat, jalan yang ditempuh lewat sini, ini berbahaya atau tidak? Ya. Dalam perkara dunia, kita sangat serius, sangat perhatian untuk mencari jalan yang aman. Jika kita memiliki biaya yang cukup, mau memilih jalan yang berliuk-liuk dan berbahaya atau memilih jalan tol yang aman, tentu kita akan memilih jalan tol yang aman, selamat sampai tujuan. Demikian juga dalam perkara akidah, tentunya ini lebih diutamakan. Kita harus mengetahui jalan-jalan yang berbahaya di dalam keyakinan, dan juga harus mengetahui jalan-jalan yang aman ketika kita meyakini sesuatu. Ketika seseorang sudah mengetahui tauhid dengan rinci, maka wajib ia juga harus mengetahui kebatilan-kebatilan di dalam perkara akidah. Mengetahui syirik, mengetahui jenis-jenis kesyirikan secara detail, secara terperinci, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, sarana-sarana yang bisa menyeret kepada kesyirikan, sehingga kita bisa menjauhinya, sehingga Anda bisa menjauhinya. Jangan sampai kita belajar tauhid sesaat, lalu kemudian tidak belajar apa itu syirik. Maka ini berbahaya. Ya. Kita belajar tauhid jarang, ditambah lagi kita tidak mempelajari syirik dengan rinci, maka ini akan sangat membahayakan. Yaqulu syairu, arabta syarra la li syarri lakin litawakkiyahu. Mengenal keburukan, seorang penyair mengatakan, mengetahui keburukan bukan untuk mempraktekkan keburukan, akan tetapi agar kita berhati-hati. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Orang siapa yang tidak mengetahui keburukan,
dan kebaikan, maka ia akan terjatuh kepada keburukan. Ya. Seorang ahli medis, ia harus tahu mana suplemen atau makanan yang menyehatkan dan juga harus tahu makanan yang beracun. Kalau kita tidak mengenal dua-duanya, kita hanya tahu makanan yang menyehatkan, maka berpeluang besar kita akan mengkonsumsi makanan yang mengandung racun. Demikian juga di dalam perkara akidah, kita tidak tahu tentang syirik secara lengkap, maka berpeluang besar kita akan jatuh kepada kesyirikan. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ta'ala anhu, as-sahabi al-jalil, yaqul, perkataan Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridhoinya. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia, yang terkenal. Kana nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Manusia banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Bertanya hanya tentang kebaikan saja. Wa kuntu as'aluhu anis syarri. Berbeda dengan diriku. Aku bertanya kebaikan, tapi aku juga bertanya tentang keburukan. Mukhafatan an aqa'a fihi. Karena aku takut aku jatuh ke dalamnya. Fala budda min ma'rifatil khairi wa ma'rifatil syarri wa ba'dul yawma yaqul ta'riful haqqa wa laysa minad daruri an ta'rifa ma yudaduhu. Maka wajib bagi setiap muslim mengetahui kebaikan dan keburukan. Sebagian di antara manusia ada yang berpendapat mengetahui al-haq, dan mengetahui lawan dari al-haq bukan perkara yang penting. Ya. Wa hadza batilun, maka ini pernyataan yang batil. Di annaka idza lam ta'rifil batila yadillu khafiyan fatadillu anil haq. Ya, karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui kebatilan maka dia akan menyimpang dari kebenaran. Ya. Berpeluang besar ia akan menyimpang dari kebenaran karena ia tidak tahu kebatilan. La siyama wa du'atu su. Terlebih lagi di antara dai-dai su, dai-dai yang tidak berjalan di atas manhaj salaf, dai-dai yang buruk, wa du'atu dolal, dai-dai yang berada di atas kesesatan, ala istidadi liidlalin nas. Mereka banyak menyeret manusia kepada jalan-jalan kesesatan. Ya. Kalau kita tidak tahu kebatilan, kita akan mudah terseret oleh dai-dai su. Kita akan terjebak oleh dai-dai yang menyimpang. Karena kita tidak tahu kebatilan. Sehingga kita menyimpang dari kebenaran. Inilah pentingnya mempelajari syirah, yaitu untuk mengetahui al-haq dan al-batil, terutama di dalam perkara akidah yang bisa menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita tidak mempelajarinya, kita akan celaka di dunia dan di akhirat. Ini adalah penjelasan dari matan yang kedua. Kemudian selanjutnya halaman yang ke-63, matan yang ketiga, fa inna aktsara man yad'i ad-dina wa yad'i annahu minal muwahhidin la yafhamu as-sunnata kama yanbaghi. Maka sungguhnya banyak orang yang mendakwahkan agama Islam, bahkan mengklaim dirinya itu bagian dari muwahhid, mengaku
bagian dari orang-orang yang bertauhid tetapi tidak paham sunnah yang seharusnya, tidak paham tentang sunnah sebagaimana mestinya. Al-musyrikuna yataqarrabuna ilallahi bisyirki yadunnuna annahu khairun. Banyak orang-orang musyrik, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara syirik dan menyangka itu adalah kebaikan. Li'annahum la ya'rifuna syirka. Mereka terjebak dalam perbuatan syirik yang disangka baik karena tidak paham apa itu syirik. Fasaru yataqarrabuna bihi ilallah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang salah. Fahum yadbahuna lil awliya'i wassolihin. Mereka tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya, padahal mereka mengaku muwahhid, mengaku orang yang mendakwahkan agama Islam. Tapi mereka membiarkan masyarakat menyembelih hewan ditujukan untuk para wali, ditujukan untuk orang-orang soleh. Wa yatabarrakuna bikuburihim. Mereka mencari berkah di kuburan-kuburan mereka. Wa yastagisuna bihim. Beristighosah di makam-makam mereka. Wa yaquluna nahnu na'lamu annahum laisa lahu minal amri syai'un. Dan mereka berkeyakinan, mereka memiliki pendapat, kami tahu bahwa para wali, orang-orang soleh yang telah mati, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Wa annahum la yanfa'una wa la yadurruna. Lakinnahum solihuna nuridu minhum an yatawassatu lana indallahi subhanahu. Akan tetapi mereka para wali, mereka orang-orang soleh yang kami inginkan dari para wali dan orang-orang soleh yang telah mati, agar menjadikan mereka sebagai penghubung kami kepada Allah, sebagai perantara antara kami dengan Allah. Kalau bahasa gaulnya, agar dijadikan para wali dan orang-orang soleh yang telah mati sebagai narahubung. Kalau dalam bahasa bisnis, sebagai makelar yang menyampaikan keinginan-keinginan kami kepada Allah. Kama qala Allahu an aslafihim. Dan Allah menceritakan perbuatan mereka, orang-orang musyrik yang menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mereka menyembah selain Allah dengan cara menjadikan para wali dan orang-orang soleh yang telah mati sebagai tawasot, sebagai perantara. Yang mereka yakini para wali dan orang-orang soleh la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Yang mereka mampu, mereka menjadi narahubung. Hum ya'tarifuna annahum la yadurruna wa la yanfa'unahum. Mereka juga tahu kalau mayat-mayat orang soleh tersebut tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat. Mereka juga tahu. Allah abadikan dalam surat Yunus ayat 18. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Yang kami jadikan dari orang-orang soleh dan para wali yang telah mati sebagai pemberi syafaat di sisi Allah, pemberi pertolongan. Mereka mendapatkan tiket untuk menyelamatkan kami. Syufa'una. Dan ini adalah kebatilan. Dari mana kita tahu wali A, wali B, wali C sudah mendapatkan izin memberikan syafaat kepada kita? Dari mana kita tahu? Ini adalah kebatilan
yang dibungkus atas nama agama, yaitu dengan ziarah para wali. Ya, menjadikan para wali yang telah mati sebagai perantara. Mereka bisa menolong kita, bisa menjadi narahubung kepada Allah untuk menyelamatkan kita. Ittakhuduhum syufa'a faqat. Mereka menjadikan para wali dan orang-orang soleh yang telah mati hanya sebagai perantara. Mereka meyakini para wali dan orang-orang soleh yang telah mati itu bisa berbicara kepada Allah, menyampaikan keinginan-keinginan kita agar Allah memberikan syafaat. Orang-orang musyrik meminta syafaat kepada para wali yang telah mati, bukan meminta syafaat kepada Allah. Wahai wali, wahai orang soleh yang telah mati, berikan kami syafaat. Jadikan kalian perantara antara kami dengan Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 37, wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguhnya mereka telah menjadikan sesat dari jalan yang benar, dan mereka menyangka orang-orang musyrik itu berada di atas petunjuk. Lam yata'allamu fahum yahsabuna anna hadza khair. Mereka tidak mau belajar dengan serius, tidak mau mempelajari syirik dengan serius. Baru mendengarkan penjelasan tentang tauhid dan syirik, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka melawan dakwah tauhid, mereka membubarkan dakwah tauhid, mereka menghalang-halangi dakwah tauhid. Mereka tidak mau belajar. Mereka menyangka perbuatan syirik mereka itu adalah kebaikan. Wa hadza huwa waqi'u ghalibun nasil yauma. Dan ini banyak terjadi di kebanyakan manusia hari ini. Al-katsiru minal muntasibina ilal Islam. Mereka menyandarkan diri bagian dari Islam. Hadza waqi'uhum. Dan ini banyak terjadi di antara mereka. Yataqarrabuna ilallahi bisyirki. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara syirik. Mislu ma taqarrabul musyrikun al-awwalun. Persis seperti apa yang dikerjakan oleh orang musyrik dahulu. Yadbahuna lil kuburi wa yanduruna laha. Menyembelih hewan, sedekah bumi, bernadar kepada wali-wali, orang-orang soleh yang telah mati. Wa yatatawafuna biha. Bahkan mereka mengelilingi kuburannya, bersolawat, sebagaimana yang dilakukan oleh thariqat Sufiyah Hasofiyah dan thariqat-thariqat yang lainnya yang ada di Mesir. Wa yatabarrukuna biha, mencari berkah di kuburan-kuburan mereka. Wa yaquluna ma abadna ghairallahi. Dan mereka mengaku, kami tidak menyembah selain Allah, kami tidak berbuat syirik. Lakinna haula'i rijalun salihun. Wali-wali ini adalah laki-laki yang soleh. Wa nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana. Kami hanya meyakini mereka itu bisa menjadi perantara antara kami dengan Allah. Sementara Allah membantah apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Allah bantah dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina tahudu min duni, dan orang-orang yang mengambil selain Allah auliya, yaitu para wali. Mana buduhum, mereka mengaku kami tidak menyembah para wali. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar para wali yang telah mati tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma aradu syirka wala qasuduhu. Ya. Kami tidak berbuat syirik dan kami tidak memiliki tujuan untuk berbuat syirik. Wa inna ma dzannu annahum yu'adduna ibadatan. Mereka menyangka mereka telah melakukan ibadah. Wa qurbatan, mereka telah melakukan kurbah, yaitu pendekatan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan ini adalah kebatilan yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin yang tidak mau belajar tauhid, yang tidak mau mempelajari sirah dari sisi tauhid. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insya Allah kita akan sambung pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.